Selama dekade terakhir, hubungan Cina-India ditandai oleh persaingan strategis, sengketa wilayah, permusuhan ekonomi, dengan implikasi global yang signifikan. Pada tahun 2020, terjadi bentrokan di Galwan Valley, mengakibatkan pertempuran perbatasan hebat di Ladakh, yang menewaskan 24 tentara di kedua sisi, dan memicu hubungan buruk dalam sejarah kedua negara. Kemudian pada tahun 2020, India meluncurkan gerakan anti-Cina, melarang lebih dari 300 aplikasi Tiongkok, misalnya TikTok, WeChat, dengan alasan keamanan nasional. India juga memperketat aturan FDI untuk memblokir investasi Tiongkok di sektor-sektor penting, seperti teknologi dan infrastruktur. Respons Tiongkok cepat, dengan mengorganisir hubungan dagang dengan Pakistan, Nepal, dan Sri Lanka untuk melawan pengaruh regional India. Pembangunan infrastruktur yang dilakukan Tiongkok di Tibet, dan tindakan balasan India, mencerminkan dilema keamanan yang semakin mendalam. AS dengan cepat memanfaatkan peluang ini, dengan menghidupkan kembali Quad pada tahun 2017. AS ingin memposisikan India sebagai penyeimbang Tiongkok di Indo-Pasifik melalui koalisi Quad, yang terdiri dari Amerika, India, Jepang, dan Australia. Kemudian datanglah tahun 2024, yang membawa perubahan dalam hubungan antara Beijing dan New Delhi. Setelah hubungan yang membeku selama bertahun-tahun, Cina dan India mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan ketegangan militer di sepanjang perbatasan yang disengketakan, dan mulai mengembalikan hubungan yang bermasalah ke keadaan normal. Kesepakatan tersebut disusul dengan pertemuan formal pertama sejak tahun 2019 antara Presiden Cina Xi Jinping dan Perdana Menteri India Narendra Modi pada KTT BRICS di Kazan, Rusia, 23 Oktober 2024. Perdagangan bilateral juga melonjak, dari 65 miliar dolar di tahun 2020 menjadi 118 miliar dolar di tahun 2024, dengan India bergantung pada barang elektronik, mesin, dan farmasi Tiongkok. Kemudian muncul pernyataan Perdana Menteri Modi di podcast Lex Fridman, yang menggemparkan dunia, khususnya bagi negara-negara barat. Apa yang dikatakan Perdana Menteri Modi tentang Cina, mencerminkan pendekatan pragmatis dan optimis terhadap hubungan India-Tiongkok. Menekankan dialog, fokus pada kerjasama, dan menyoroti hubungan historis kedua negara. Modi menyoroti hubungan budaya dan ekonomi yang mendalam antara India dan Tiongkok, dan mencatat bahwa dalam sejarah, kedua negara tersebut pernah menyumbang lebih dari 50% PDB global. Ia menekankan bahwa pembelajaran bersama selama berabad-abad memberikan kontribusi signifikan terhadap peradaban dunia. Dengan mengakui ketegangan perbatasan pada tahun 2020, Modi menggarisbawahi kemajuan terkini setelah pertemuannya dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping pada pertemuan puncak BRICS di Kazan. Dia menyatakan bahwa upaya sedang dilakukan untuk memulihkan kondisi ke tingkat sebelum tahun 2020, yang menandakan kembalinya keadaan normal di perbatasan. Modi menggambarkan hubungan India-Tiongkok sebagai keseimbangan antara kerjasama dan persaingan. Dia menekankan hubungan saling menguntungkan di tengah ketegangan perdagangan global, dan menitik beratkan pada solusi berbasis dialog untuk menjaga perdamaian dan stabilitas. Ini memberikan indikasi jelas bahwa pertumbuhan ekonomi India di masa depan akan mengarah ke Cina dan wilayah timur. The relationship between India and China isn't something new. For centuries, India and China have learned from each other. Together they have always contributed to the global good in some way. Old records suggest that at one point, India and China alone accounted for more than 50% of the world's GDP. That's how massive India's contribution was. And I believe our ties have been extremely strong with deep cultural connections. Our relationship should remain just as strong in the future. It should continue to grow. Instead of discord, we emphasize dialogue. Because only through dialogue can we build a stable, cooperative relationship that serves the best interests of both nations. Tiongkok menyambut baik pernyataan Modi sebagai pendekatan pragmatis terhadap hubungan bilateral. Media pemerintah Cina memuji penekanannya pada dialog
dan kerjasama, dan menggambarkannya sebagai langkah positif menuju pembangunan yang stabil. Global Times mencatat bahwa kedua negara telah membuat kemajuan dalam meningkatkan komunikasi diplomatik dan militer sejak KTT Kazan. Perkembangan positif yang terjadi di Cina dan India ini, dan kebangkitan negara-negara berpendapatan menengah, seperti Tiongkok, India, Brasil, Indonesia, dan negara-negara Timur Tengah, telah dirasakan gaungnya secara global. Tiongkok, dengan kemajuan teknologi dalam negerinya, telah melampaui negara-negara barat di beberapa bidang, seperti teknologi baterai, industri mobil listrik, AI, dan eksplorasi ruang angkasa. BYD, produsen mobil listrik Cina, bahkan menghentikan pembangunan pabrik di Meksiko, karena takut negara barat akan mencuri kekayaan intelektualnya. Perekonomian India berkembang pesat, dan dengan jumlah penduduk sebesar 1,4 miliar jiwa, PDB India dalam 5 tahun ke depan akan menjadi nomor 3 di dunia. Indonesia juga menggunakan hak kedaulatannya untuk melarang ekspor mineral mentah untuk meningkatkan industri hilirnya. Indonesia sebagai produsen minyak kelapa sawit terbesar di dunia, juga menolak tekanan dari Uni Eropa dengan menghentikan total ekspor minyak sawit ke negara-negara Eropa. Program Belt and Road Initiative Cina telah diadopsi dan diimplementasikan oleh lebih dari 140 negara di 4 benua, menggairahkan pembangunan di seluruh dunia. Dalam konteks inilah, ketika Tiongkok dan India memperbarui hubungan mereka, dan negara-negara selatan mengalami pertumbuhan pesat, meningkatkan hierarki nilai bangsa mereka, kita terkejut dengan pidato yang sangat jujur, tapi terkesan angkuh, yang disampaikan oleh Wakil Presiden AS, J.D. Vance. Ia memberikan pidato mengenai globalisasi, yang memperjelas bahwa tujuan atau intensi Washington adalah untuk mempertahankan negara-negara bekas jajahan di dunia selatan, tetap terjebak di bawah, melalui kontrol monopoli atas teknologi negara maju. Vance mengakui bahwa, negara-negara barat yang dipimpin AS ingin mempertahankan pembagian kerja internasional yang ketat, di mana negara-negara miskin di pinggiran memproduksi barang-barang dengan nilai tambah yang rendah. Sedangkan negara-negara kaya di pusat, mengambil keuntungan monopoli yang sangat tinggi, melalui kendali mereka atas teknologi bernilai tambah tinggi. The idea of globalization was that rich countries would move further up the value chain, while the poor countries made the simpler things. Now, we assume that other nations would always trail us in the value chain, but it turns out that as they got better at the low end of the value chain, they also started catching up on the higher end. We were squeezed from both ends. Dinamika India-Tiongkok memvalidasi kegusaran Amerika, mengenai kekuatan negara menengah yang memanfaatkan globalisasi untuk memajukan nilai bangsa mereka. Meskipun India bermitra dengan Amerika dalam bidang teknologi dan pertahanan, penolakan India untuk sepenuhnya memisahkan diri dari Tiongkok, yang dibuktikan dengan rekor perdagangan antara mereka, telah membatasi kemampuan Washington untuk mengisolasi Beijing. Pidato J.D. Vance justru menggarisbawahi kebutuhan mendesak bagi negara-negara barat untuk berinovasi dan berkompetisi, daripada hanya ingin mendominasi selamanya. Dunia sudah berubah. Yang pasti Pak J.D. Vance, globalisasi bukanlah dimaksud untuk membagi dunia menjadi negara, tukang, dan majikan. Bagaimana menurut Anda? Apakah keangkuhan negara barat dapat dipertahankan selamanya? Atau, dunia dengan tatanan multipolar yang akan muncul? Silahkan share komen Anda pada kolom di bawah ini. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk menonton channel kami. Jika Anda menyukai video seperti ini, bantu kami klik like, share dengan yang lain, dan jangan lupa klik subscribe.